Simbol paling ikonik dari komunisme adalah palu dan arit. Palu melambangkan buruh industri, sedangkan arit melambangkan petani. Gabungan keduanya menggambarkan persatuan antara dua kekuatan utama kelas pekerja, industri dan agraria. Simbol ini pertama kali digunakan setelah revolusi Bolshevik di Rusia tahun 1917, lalu diresmikan sebagai lambang negara Uni Soviet pada tahun 1922. Meski terlihat sederhana, palu dan arit menyampaikan pesan kuat tentang kekuatan rakyat, kolektivisme, dan penghapusan kelas sosial. Simbol ini digunakan secara luas dalam bendera, lambang, dan dokumen resmi di berbagai negara komunis. Bintang merah. Bintang merah juga merupakan simbol penting dalam komunisme. Bintang 5 sudut ini sering diartikan sebagai representasi 5 benua, mencerminkan ambisi internasional komunisme. Ada juga penafsiran yang menyebut 5 sudut bintang mewakili 5 elemen masyarakat, yaitu petani, buruh, tentara, intelektual, dan pemuda. Bintang merah sangat identik dengan tentara merah Soviet dan dipakai oleh banyak partai komunis di dunia. Warna merahnya melambangkan darah para revolusioner, keberanian, dan solidaritas antar kelas pekerja. Warna merah sendiri merupakan warna utama dari simbolisme komunisme. Sejak revolusi Prancis, warna ini sudah digunakan sebagai simbol perlawanan dan perjuangan. Dalam konteks komunisme, merah melambangkan darah para pejuang revolusi dan semangat melawan penindasan. Itulah sebabnya hampir semua bendera negara dan partai komunis didominasi warna merah. Simbol-simbol ini kemudian berkembang dalam berbagai variasi, tergantung negara dan konteks lokal. Di Cina, misalnya, lambang partai komunis menggunakan palu dan arit, tapi bendera negaranya tidak menampilkannya. Di Korea Utara, simbol partainya memadukan palu, arit, dan kuas yang masing-masing melambangkan buruh, petani, dan intelektual. Sementara di Vietnam, bendera partainya masih sangat mirip dengan Uni Soviet. Meski tampilannya berbeda, esensi simbolnya tetap satu, yaitu kekuasaan rakyat dan kepemimpinan kolektif. Komunisme juga memiliki simbol visual non-grafis seperti patung-patung tokoh ideologis, yaitu Lenin, Mao Zedong, dan Che Guevara, yang dijadikan ikon perjuangan dan ideologi. Poster propaganda yang biasanya menampilkan rakyat bekerja juga menjadi media penting dalam menyebarkan pesan ideologis. Seragam militer dan pakaian kerja pun menjadi simbol persamaan sosial, menghapus perbedaan kelas melalui keseragaman tampilan. Setelah runtuhnya Uni Soviet, simbol-simbol komunisme tidak serta-merta hilang. Mereka tetap digunakan oleh partai-partai kiri di banyak negara, terutama di demonstrasi buruh dan gerakan sosial. Wajah Che Guevara misalnya bahkan telah menjadi ikon budaya pop yang digunakan di luar konteks politik. Namun, ini juga memunculkan kontroversi, yaitu di satu sisi dianggap simbol perlawanan dan di sisi lain dianggap sebagai simbol kekerasan ideologi. Di berbagai negara, simbol komunisme dilarang karena dianggap merepresentasikan represi dan pelanggaran HAM. Negara-negara seperti Jerman, Polandia, Latvia, dan lainnya memiliki hukum khusus yang melarang penggunaan simbol palu arit dan bentang merah. Sebaliknya, ada juga negara yang mengizinkannya atas dasar kebebasan berekspresi dan sejarah perjuangan kelas. Kesimpulannya, simbol komunisme bukan sekedar gambar atau warna. Mereka adalah manifestasi dari ideologi, perjuangan, dan realitas politik yang kompleks. Dari revolusi hingga represi, dari solidaritas hingga kontroversi, simbol-simbol ini tetap menjadi bagian penting dari sejarah dunia. Paham atau tidak setuju dengan ideologinya, memahami simbol-simbol komunisme penting untuk memahami dinamika sosial dan politik abad ke-20 dan seterusnya. Jika kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan sejarah dan ideologi lainnya.